Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita tentu sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hari ini, hari Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025, kita boleh beribadah kembali di tempat ini. Satu minggu yang lalu kita boleh merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, hari yang juga menjadi hari lahirnya gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, masih berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta itu. Saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, ya. Bagaimana kita boleh melihat karya dan kuasa Roh Kudus itu sungguh sangat nyata. Sehingga pada waktu itu, saudara-saudara, terjadi hal yang sangat luar biasa. Ada satu ledakan rohani yang benar-benar sangat luar biasa. Nah, hari ini, saudara-saudaraku, kita akan melihat kisah para rasul pasal yang kedua, ayat 32 sampai 40. Mari sama-sama, Bapak Ibu yang juga menonton video khotbah di rumah, mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan melihat Kisah para Rasul pasal yang kedua, ayat 32 sampai ayat 40. Saya akan membacakan bagi kita semua, dan saya percaya hari ini ada berkat-berkat rohani. Amin. Benih ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus bagi saya dan saudara, bagi kita gereja Tuhan, sehingga kehidupan kita yang ada di muka bumi ini ada kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu, saudara-saudaraku, tantangan itu semakin ada. Tantangan tidak pergi, masalah tetap ada. Tetapi saya percaya kekuatan Roh Kudus menyertai setiap hidup orang percaya. Haleluya. Saya akan baca buat kita semua. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 32 mulai. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Nah, perhatikan saudara, di bagian ini yang nanti akan kita boleh lihat, saya akan bagikan untuk mengupas ayat firman Tuhan. Saya ulangi, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji tentang karunia Roh Kudus, tentang Roh Kudus ini tidak hanya cukup bagi orang percaya, tidak hanya kepada orang percaya, tapi bagi semua orang. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia di sini Petrus, ya saudaraku, memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Katakan amin. Haleluya. Saudara, saya akan membaca kembali ayat 37, dan kemudian saya akan membandingkan dengan apa yang ditulis dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?
Nah, saudaraku, perhatikan ayat 37 ini. Inilah yang akan menjadi kupasan kita pada hari ini, perenungan kita bagi pagi ini. Ayat 37. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudaraku, ketika orang-orang itu mendengar hal itu, hati mereka sangat gelisah. Hati mereka sangat gelisah. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, "Saudara-saudara, kami harus berbuat apa?" Nah, saudaraku, dalam terjemahan King James Version, kata gelisah atau kata terharu yang tadi kita baca dalam Alkitab kita, itu ternyata, saudara-saudaraku, memiliki arti tertusuk. Hati mereka sangat tertusuk. Hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul kesaksian yang menggelisahkan. Ya, kesaksian yang menggelisahkan. Nah, kita sudah tahu, saudara-saudaraku, pasal yang kedua ini dalam Kisah Rasul, terutama mulai ayat ke-14 sampai ayat yang ke-40, itu adalah pernyataan, itu adalah khotbah dari Rasul Petrus, salah satu murid yang mengikuti doa 10 malam di kamar loteng Yerusalem. Dari 120 murid-murid Tuhan Yesus, kita tahu bersama kemudian Petrus ini mengalami kuasa mujizat yang luar biasa. Pagi tadi pun kami mendengar khotbah dari online ya, saudara-saudaraku ya, bahwa Petrus ini mengalami suatu hal yang mujizat yang luar biasa. Ya, berubah 180 derajat. Nah, peristiwa di hari Pentakosta atau hari lahirnya gereja Tuhan menghasilkan dampak yang sangat signifikan. Ya, dampak yang sangat signifikan, saudara-saudaraku. Nanti kita akan lihat bahwa dampak ini begitu berpengaruh sampai hari ini. Sehingga gereja-gereja Tuhan, terutama yang beraliran gereja Pentakosta, benar-benar harus dapat meneladani kehidupan para rasul, para murid, dapat mengalami karunia dari Roh Kudus. Ya, dampak yang luar biasa terjadi, saudaraku, di hari Pentakosta itu. Ya, dan salah satu orang yang mengalami hal tersebut adalah Petrus. Ya, dengan kuasa Allah, dengan otoritas Allah, dia mengalami kuasa yang luar biasa, mengalami satu kedahsyatan yang luar biasa, sehingga khotbah Petrus, dia menyaksikan dari khotbahnya siapakah Yesus itu. Dia kenalkan, dia sampaikan, dia beritakan siapa Yesus kepada orang-orang yang banyak menyindir pada waktu itu. Ya, karena peristiwa Pentakosta itu, saudara-saudaraku, tidak semua orang menyukai. Ternyata kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini, ayat ke-13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saya sebagai catatan kecil saja, saudara-saudara, sebelum saya masuk 3 poin penting yang saya bagikan pada pagi ini, ya, saya merasa, saudara, kalau saya boleh melihat, dimanapun pekerjaan Tuhan terjadi, dimanapun kuasa Roh Kudus dinyatakan, selalu ada orang yang tidak suka. Betul? Selalu ada orang yang nyinyir. Ya, selalu ada orang yang coba-coba mencari kekeliruan, yang coba-coba mencari kesalahan. Dan itu ternyata benar-benar, saudara, ada. Di Alkitab pun demikian, saudara-saudaraku. Jadi, memang, ya, di mana ada roh Tuhan bekerja, perhatikan saya, saudaraku, di mana ada kuasa Tuhan bekerja, ya, di situ juga kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Ya, jadi pesan saya sebelum kita masuk dalam 3 poin penting pada pagi hari ini, saudara harus memilih yang tepat. Ya, saudara harus mengikuti kuasa Tuhan, mengikuti sang terang itu, bukan mengikuti kuasa kegelapan. Kalau saudara melihat ada gereja-gereja Tuhan yang dihakimi, atau gereja-gereja Tuhan yang dituduh mengajarkan suatu ajaran sesat, jangan dulu saudara buru-buru untuk menyatakan itu gereja yang sesat. Tapi saudara harus mesti lihat, mesti perhatikan, mesti disimak. Kita tidak mau menjadi hakim, ya. Tetapi saudara-saudaraku, tetap kita minta Roh Kudus memenuhi hati,
dan kehidupan kita. Sehingga saya percaya, orang percaya, para murid yang mengalami kuasa Roh Kudus 2000 tahun yang lalu adalah orang-orang yang punya kepekaan roh. Nah, saudara-saudaraku, ya, kita tahu bersama khotbah Petrus ini kemudian ya menjamah dan menobatkan kurang lebih 3000 jiwa. Ya, khotbah Petrus ini kemudian menjamah dan menobatkan kurang lebih 3000 jiwa. Bukan suatu hal yang berlebihan yang saudara-saudaraku ya. Kalau saya boleh katakan bahwa kesaksian disampaikan oleh Rasul Petrus itu adalah kesaksian yang menjamah mereka, kesaksian yang menggelisahkan mereka. Alkitab tadi katakan yang kita baca, mereka sangat terharu. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata menggelisahkan. Saya cek juga dalam versi atau terjemahan King James Version, ternyata mereka sangat tertusuk. Nah, mari kita mau belajar pada pagi hari ini, saudara-saudaraku ya. Ya, mari kita mau belajar apa renungan yang bisa kita pelajari, apa renungan yang bisa menjadi satu benar-benar satu perenungan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya mau bertanya kepada kita semua, ya, apakah saudara rindu tetap mengalami kuasa Roh Kudus? Halo? Apakah saudara rindu? Tentu kita rindu semua. Oleh karena itu, kita mau belajar pada hari ini. Kita merenungkan, kita mohon kepada Roh Kudus agar kehidupan rohani kita, saudara, kehidupan yang dapat menggelisahkan orang. Maksudnya apa nih? Menggelisahkan orang. Maksudnya, kehidupan kita sama seperti yang Yesus pernah katakan di bukit, dalam khotbahnya di bukit apa? Hendaklah engkau menjadi terang dan garam dunia. Haleluya. Kita mohon kepada Roh Kudus agar kehidupan kerohanian kita, agar pengiringan kita kepada Tuhan berbuah hasil yang manis. Hasilnya apa? Menggelisahkan orang. Apa itu maksudnya? Orang yang dari negatif, maksudnya orang dari hidup yang belum percaya kepada Tuhan, dapat menerima percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, saudara-saudaraku. Nah, mari kita melihat bersama. Yang pertama, poin yang pertama. Saya akan mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-32 dan juga ayat yang ke-40. Perhatikan, saya akan membaca kembali Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 sampai ayat 40. Saudara, bagi kita yang benar-benar serius membaca firman Tuhan ini, saya percaya kita akan mengalami apa yang dialami oleh 3000 orang ini. Hatinya gelisah, hatinya tertusuk mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus ini. Dan itu harus menggelisahkan hati saya dan saudara juga. Bahwa kita sadar bahwa hidup kita ini benar-benar harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Oke? Ayat 32. Perhatikan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah apa, saudaraku? Adalah saksi. Ayat ke-40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, saudaraku, yang pertama, saudara boleh tulis, tapi khotbah ini pun akan dirilis, dan saudara akan menonton video khotbah ini selanjutnya. Yang pertama, Roh Kudus membawa hidup kita menjadi saksi Tuhan. Katakan amin. Roh Kudus membawa hidup kita menjadi saksi Tuhan. Saudara, kalau engkau adalah orang yang benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidupmu akan menjadi saksi Tuhan. Lihat Rasul Petrus, orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya, orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan saya pernah sampaikan bagaimana dialog Yesus dan Petrus di Danau Tiberias. Waktu itu Yesus sudah bangkit dan Yesus call back ya. Saya waktu itu khotbah tentang call back, memanggil kembali para murid termasuk Petrus untuk tetap ada dalam bendang pelayanan. Akhirnya kita tahu bersama saudara-saudaraku, di peristiwa Pentakosta ini
orang yang mengalami kuasa yang signifikan adalah salah satunya adalah Petrus. Yang pertama, Roh Kudus membawa hidup kita menjadi saksi Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Petrus di hadapan orang-orang pada waktu itu yang banyak menyindir. Dia katakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saudara, Amsal katakan, kita tidak boleh menjadi saksi yang berdusta atau saksi yang berbohong. Mari saudaraku, kita membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ini pesan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Detik-detik terakhir, atau bisa dikatakan saat dia akan terangkat ke surga. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa, saudaraku? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang pertama, Roh Kudus membawa hidup kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Kalau saudara hidupmu tidak dapat jadi saksi, hidupmu tidak dapat jadi berkat, dipertanyakan kekristenanmu. Apakah kekristenanmu adalah kekristenan yang bertumbuh dan berbuah? Siapa yang engkau sembah selama ini? Apakah Tuhan yang hidup atau hanya sekedar Tuhan dalam fantasimu? Orang boleh ke gereja dan harus memang ke gereja, tapi kekristenan itu harus tetap bertumbuh setiap hari, saudara-saudaraku. Kita tahu bersama, setelah para murid ini dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, mereka kemudian menyebar ke seluruh pelosok negeri, menyebar ke seluruh pelosok dunia untuk memberitakan Injil, seperti yang Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Roh Kudus sudah turun ke atas mereka di hari Pentakosta itu, dan kemudian menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari minta hidupmu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus membuat hidup kita menjadi saksi Tuhan. Apa yang kita saksikan? Kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Setuju tidak? Hah? Yang kita saksikan apa? Kebaikan Tuhan. Yang kita saksikan siapa Tuhan Yesus itu. Siapa? Saya tahu, saudara-saudaraku, tidak semua orang bisa percaya. Tapi tugas kita adalah menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu yang dilakoni oleh Petrus. Dan itu yang dilakoni oleh para murid-murid yang lain. Dan itu juga sampai hari ini yang harus kita lakukan, kita lakoni dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Haleluya. Roh Kudus membawa hidup kita menjadi saksi Tuhan. Ya. Kalau kita menjadi saksi Tuhan, artinya saudaraku, kita menyaksikan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kehebatan Tuhan. Siapa yang engkau sembah akan menentukan sikap kehidupanmu. Kalau engkau percaya dan menyembah Dia, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, maka engkau pasti akan menjadi saksinya. Saudara, kita tahu bersama, amanat agung Tuhan disampaikan juga menjelang Yesus naik ke surga. Ini hal yang luar biasa. Kita tidak boleh jadi gereja yang ketinggalan zaman, saudara-saudaraku. Apa maksudnya saya berkata begini? Kita harus tetap berjalan dalam koridornya Tuhan. Tidak boleh ketinggalan dalam zaman ini, artinya kita tetap harus mengikuti apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi ingat, saudaraku, semua dalam koridornya Tuhan. Ya, zaman ini zaman yang sangat mengkhawatirkan. Kalau kehidupan kita jauh dari Tuhan, maka sangat bahaya, saudara. Oleh karena itu, dalam doa saya tadi, saya memohon, saya meminta supaya Roh Kudus tetap menuntun dan mengajar setiap kita. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, saya ajak kita untuk kembali Kisah Rasul pasal yang ke-36. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 maksud saya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Dan nanti kita akan melihat Yohanes pasal yang keempat ayat 22 dan ayat 42.
Ya saudara, perhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Bunyi firman Tuhan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa saudaraku? Menjadi Tuhan dan Kristus. Inilah ya konsep keselamatan dalam kekristenan. Ya, Yesus mati di kayu salib dan pelaku utamanya adalah orang Israel sendiri atau orang Yahudi. Kita sudah tahu itu. Dan Petrus mengatakan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu ya menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kedua, saudaraku, perhatikan baik-baik ini. Ini sangat penting bagi setiap hidup kita. Yang kedua, dunia bisa menyangkal siapa Yesus, tapi Roh Kudus meneguhkan kebenaran yang sejati. Saya ulangi, dunia bisa menyangkal siapa Yesus, tapi Roh Kudus meneguhkan kebenaran yang sejati. Ingat saudaraku, ayat 36 ini bagian dari catatan khotbah Petrus. Ya, dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Artinya, dia tidak berbicara dari akal pikiran dia, tapi dia bicara dalam tuntunan Roh Kudus. Bahkan saya percaya Petrus benar-benar ada saksi hidup Yesus memang telah disalibkan, sekalipun waktu itu dia menyangkal. Jadi dia benar ada saksi yang hidup. Yang pertama tadi kan poinnya penting. Benar, dia saksi yang hidup. Hati-hati saudara-saudaraku, ya. Kita harus berkata iya atau tidak. Orang Kristen itu perkataannya itu menentukan. Tadi kita nyanyi lagu apa? Bagi Tuhan apa? Tak ada yang mustahil. Ku yakin. Karena hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, dunia bisa menyangkal siapa Yesus. Ya, memutarbalikan fakta. Tidak percaya bahwa yang disalibkan itu Yesus. Silakan, kita tidak mau berbantah di sana. Tapi Roh Kudus meneguhkan kebenaran sejati. Apa itu? Mari kita membuka Yohanes 4 ayat 22 dan ayat 42. Yohanes pasal 4. Mari saudara-saudaraku, Injil Yohanes pasal 4 saya baca buat kita semua. Perhatikan ini untuk melengkapi poin yang kedua, ya. Yohanes 4 ayat 22 mulai dan ayat 42, ya. Saya mengajar saudara supaya iman kita semakin kuat. Kita tidak sekedar tahu Alkitab, tapi benar-benar firman Tuhan menguatkan kita. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Katakan amin. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa yang menyalibkan Tuhan ini, ya, bangsa yang menolak Yesus sebagai Mesias. Sebenarnya bangsa inilah, dari bangsanya lahir sang juru selamat itu. Tapi bangsa ini tidak mau percaya, saudara-saudara, sehingga kemudian keselamatan itu bagi semua orang. Benar, tadi kita baca, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke tempat ini, ke Indonesia. Saudara, dunia menyangkal Yesus, banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Kalau kita menonton banyak sekarang ya di YouTube channel saudara-saudaraku ya, itu luar biasa. Banyak perdebatan. Tetapi saya bersyukur banyak apologet kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, banyak apologet. Apologet itu mereka membela kebenaran iman mereka, yaitu iman di dalam Yesus. Nah, satu lagi saya tambahkan ayat 42. Yohanes 4 ayat yang ke-42. Begini bunyi firman Tuhan. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah apa saudaraku? Benar-benar juru selamat dunia. Inilah perkataan yang ditulis oleh Yohanes pasal 4 ini, yang diawali dari pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Sehingga kita tahu bersama
dalam cerita ini, wanita Samaria ini kemudian dijamah oleh Tuhan, hidupnya kemudian mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, dan melalui hidup dia, banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Jadi benar ya saudara-saudaraku, ya, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa manapun juga, saudara-saudaraku. Jadi kita tidak boleh iri hati, tidak boleh marah, ya. Halo, haleluya. Kita nggak boleh iri hati dan nggak boleh marah, saudara. Ini firman Tuhan. Kita bersyukur, ya, perumpamaan itu ada, yaitu pokok anggur. Kita ini dicangkokkan, ya. Kita ini dicangkokkan, saudara-saudaraku. Nah, sebagai tambahan ya, tambahan kalaupun saya tidak catat, mari kita buka dalam Roma pasal 11. Apa yang saya barusan tadi katakan, kita buka dalam Roma pasal yang ke-11. Yuk kita buka bersama-sama. Nah, saudara buka Roma pasal 11 ayat yang ke-28. Ya. Kalau kita membaca mulai ayat 23, ini tentang penyelamatan Israel. Nah, apa bunyi Roma 11 ayat 28? Perhatikan ini saudara-saudaraku. Mengenai Injil, mereka ini bangsa Israel ya. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai apa saudaraku? Pilihan. Mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Allah tidak bisa untuk mengkhianati janjinya sendiri bahwa Mesias akan lahir dari bangsa Yahudi. Amin. Kalau tadi kita baca dalam Kisah Rasul, saudara-saudaraku, disinggung juga tentang Daud oleh Petrus dalam khotbahnya. Ya. Jadi kalau dunia dan yang ada dalam dunia ini banyak yang menyangkal Yesus, saudara tidak usah kecil hati. Ya. Kalau ada orang yang ingin ada orang yang ingin mengenal Yesus, mengenal kekristenan, ayo kita ajarin. Tapi kalau setelah kita kemudian kita mengajak orang dan orang itu menolak, kita tidak boleh marah, saudara-saudaraku. Kita nggak boleh marah. Wah, bangsa pilihannya sendiri aja, yaitu bangsa Israel. Itu tadi kita udah baca apa, saudaraku? Seteru Allah. Jadi tidak berlebihan kalau saya mengutip apa yang kata Paulus. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Hidup ini cuma kasih karunia Tuhan. Hidup ini pemberian dari Allah. Namanya pemberian dari Allah. Jadi kita ini saudara-saudaraku, hidup cuma kemurahan Tuhan. Saudara, kalau hidup kita benar-benar cuma kemurahan Tuhan, artinya apa saudara-saudaraku? Artinya jangan sedikit pun kita ada kesombongan dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Gak boleh ada ketinggi hati. Jangan jahat dengan sesama. Jangan. Ya, jangan punya niat jahat dengan sesama kita. Jangan melecehkan orang, saudara-saudaraku. Ya, kekristenan mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tutup khotbah ini dengan yang ketiga. Yang ketiga, kita kembali pada Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-37 dan 38. Perhatikan ini saudara-saudaraku, saya baca kembali Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 37 dan 38. Nanti kita juga akan melihat kitab Yesaya pasal yang pertama. Oke, Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat apa saudaraku? Terharu. Tadi saya katakan gelisah. Khotbah hari ini berjudul kesaksian yang menggelisahkan atau tertusuk. Hati bangsa itu tertusuk, saudaraku, karena memang benar nenek moyang mereka, ya, atau orang-orang yang ada waktu di khotbah Petrus itu, saya nggak tahu, saudaraku, ya. Barangkali di antara 3.000 orang itu ada pelaku juga yang menyiksa Yesus, yang menjahati Yesus. Sehingga waktu Petrus bilang ayat 37,
ketika mereka, waktu firman Tuhan menulis ini, ketika mereka mendengar hal itu, mendengar hal yang mana? Mendengar waktu Petrus bilang bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara lihat, akhirnya kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Benar? Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Saya selesaikan ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, ya, atau menggelisah ya saudaraku. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, tolong dicatat ini yang ketiga. Dosa dan kejahatan pasti menggelisahkan orang yang hidupnya dijamah Roh Kudus. Saya ulangi, dosa dan kejahatan pasti menggelisahkan orang yang hidupnya dijamah Roh Kudus. Tadi saya katakan apa? Kemungkinan dari 3.000 orang yang mendengar khotbah Petrus ini, ada orang-orang yang pernah menjahati Tuhan Yesus. Karena ayat 37 tadi berkata, saudaraku, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mereka sangat gelisah. Dalam terjemahan King James Version, mereka sangat tertusuk. Kalau saya, kalau saya mau pakai bahasa bebas saya, seperti kayak tertampar mereka. Ternyata, yang saya salibkan itu, yang saya jahatin itu, yang saya hina itu, yang saya lukai hidup dia, kemudian dia menjadi Tuhan dan Kristus. Dengan kata lain, dalam catatan Alkitab saya, menjadi Raja Penyelamat. Sehingga hati mereka tertusuk, saudara-saudara. Hati mereka gelisah. Nah, puji Tuhan, inilah kuasa dari pekerjaan Roh Kudus. Sehingga saya tulis di sini, poin yang ketiga, dosa dan kejahatan pasti menggelisahkan orang yang hidupnya dijamah Roh Kudus. Amin. Saudara, tidak mungkin kalau hidupmu dipenuhkan Roh Kudus, engkau tidak gelisah waktu engkau melakukan kejahatan. Tadi saya katakan, jangan jahat kepada sesama. Ada bisikan-bisikan dalam telingamu, dalam hati nuranimu. Saudara, sekarang orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, orang yang jahat, membabi buta, melakukan apapun juga, hati mereka sudah dibutakan. Bagi saya dan saudara, hatimu sudah diterangkan oleh Tuhan. Di hari Pentakosta yang kita rayakan 1 minggu yang lalu, hari lahirnya gereja Tuhan, kita harus tumbuh dan lahir sebagai orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudaraku, ya, kesaksian Petrus, khotbah Petrus menjadi satu kesaksian yang menggelisahkan mereka, yang menusuk hati mereka. Tapi puji Tuhan, di awal tadi saya katakan, ya, tusukan itu, kegelisahan itu mengubah mereka jadi orang yang berdosa, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Petrus katakan apa tadi saudara-saudaraku? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi apa saudaraku? Memberi apa? Dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nama Yesus, pribadi Yesus, orang yang bernama Yesus, yang mereka jahati, mereka hina, dan mereka salibkan. Akhirnya nama inilah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Haleluya saudara-saudaraku. Jangan bermain-main dengan nama Yesus. Jangan main-main. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan saudara-saudaraku. Terlalu banyak orang di dunia ini yang menghina nama Yesus. Tapi kita tidak boleh untuk menghakimi mereka. Biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan sendiri. Saudara lihat ya, banyak orang-orang yang menghina nama Yesus, akhirnya hidupnya seperti apa. Puji Tuhan, cuma 2 pilihan. Mati dalam
kegelapan, atau mau bertobat. Kita mau mengambil pilihan yang kedua, bertobat. Sehingga saya simpulkan khotbah pada hari ini ada 3 poin. 1, menjadi saksi. Yang kedua, teguh memegang firman Allah. Dan yang ketiga, bertobat. Kebenaran firman Tuhan harus menggelisahkan hati kita, saudara-saudaraku. Ya, harus menggelisahkan hati kita. Kalau hati kita memang belum beres di hadapan Tuhan, saya bingung, saya tidak tahu mau berkata apa. Kalau saudara setelah dengar firman Tuhan, saudara merasa ditegur, tapi hati saudara tidak gelisah. Artinya, hati saudara sedang tertutup. Masih ada waktu dan kesempatan. Jadilah saksinya dimanapun nanti berada. Setelah engkau mengalami kuasa Roh Kudus, maka hiduplah memegang teguh firman Allah. Dan hidup kita dalam pertobatan. Kiranya kesaksiannya menggelisahkan dari tema khotbah pada hari ini. Ada tema atau khotbah dari Ratu Petrus dapat membangkitkan gairah kita untuk hidup kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini, saudara-saudaraku, membuat kehidupan kita menjadi orang Kristen yang ditegur oleh Tuhan, merasa ditemplak oleh Tuhan. Ya, kalau orang Yahudi atau orang Israel, hati mereka gelisah, hati mereka kemudian tertusuk, ya, itu karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang mereka alami. Bapak Ibu, selama engkau tidak membuka hati untuk Roh Kudus, selama itu juga engkau tidak akan mengalami jamahan Tuhan. Mari buka hatimu untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari semua kita bangkit berdiri. Haleluya.